Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Widya Rahmadini. Pemateri kedua ada Aulia Hanifah, pemateri ketiga Sheila Aulia Vicky Nuraini, dan yang terakhir ada Khofifah yang akan membahas tentang kemampuan koneksi matematis. Yang pertama ada pengertian kemampuan koneksi matematis. Salah satu keterampilan matematis ialah belajar untuk mengaitkan ide atau biasa disebut dengan koneksi matematis. Nah, kemampuan koneksi matematis ini merupakan kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai dengan judulnya yaitu koneksi, jadi ada koneksi di antara matematis dan juga kehidupan sehari-hari. Yang kemudian ada aspek kemampuan koneksi matematis menurut NCTM. Yang pertama ada aspek koneksi antar topik matematika. Aspek ini diperlukan oleh siswa dalam mempelajari beberapa topik matematika yang memang saling terkait satu sama lain. Misalnya topik trigonometri juga dengan topik geometri. Kemudian ada aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain. Matematika sebagai disiplin ilmu dapat bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu lain, seperti ilmu fisika, biologi, kimia, teknik, pertanian, ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, matematika juga bermanfaat dalam aplikasi bisnis, industri, kedokteran, pemrograman, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada aspek koneksi dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika dapat digunakan untuk menyeleksi calon PNS, polisi, TNI, atau bahkan pelajar mahasiswa menggunakan tes tulis dengan materi matematika. Biasanya ini kita temukan di tes logika. Selain itu, teknik industri atau mesin matematika digunakan untuk menentukan ketelitian suatu alat ukur atau perkakas yang digunakan. Contoh lain juga bisa dalam pemrograman. Nah, ini biasanya aplikasi basis seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ada 3 aspek yang terkait dengan koneksi matematika, tetapi menurut Oxford tahun 1995. Yang pertama ada penyatuan tema-tema. Penyatuan tema-tema ini merupakan sifat dasar matematika yang saling berkaitan. Misal, ada fungsi, relasi, kemudian geometri, trigonometri. Nah, kemudian selanjutnya ada proses matematika. Aspek ini meliputi representasi, aplikasi, problem solving, dan reasoning yang tercakup dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada penghubung matematika. Penghubung-penghubung matematika ini ada algoritma, grafik, variabel, perbandingan, dan lain-lainnya, yang merupakan ide-ide matematika yang menjadi penghubung ketika mempelajari topik-topik matematika dengan spektrum yang luas. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Hanifah. Pada Aulia dipersilakan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan kemampuan koneksi matematis. Manfaat koneksi matematis ada 3. Yang pertama itu, suatu topik dapat diciptakan dengan topik lain, dengan cara mengembangkan lebih lanjut atau menggunakan pada topik lain. Yang kedua, topik-topik pada bidang kajian lain dapat disusun berdasarkan teori matematika tertentu. Dan yang ketiga, koneksi atau keterkaitan matematika dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk pemecahan masalah sehari-hari matematika. Menurut NCTM, tujuan koneksi matematika diberikan pada siswa sekolah menengah, diharapkan agar dapat mengenali representasi yang ekuivalen dari suatu konsep yang sama. Yang kedua, mengenali hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Yang ketiga, menggunakan dan menilai koneksi beberapa topik matematika. Dan yang keempat, menggunakan dan menilai koneksi antara matematika dan disiplin ilmu lain. Selanjutnya, indikator kemampuan koneksi matematis. Terdapat beberapa indikator kemampuan koneksi
matematis siswa. Oxford mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis meliputi yang pertama, mengoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural. Dan yang kedua, menggunakan matematika dan pada topik lain. Ketiga, menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. Yang keempat, melihat matematika sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Yang kelima, menerapkan kemampuan berpikir matematik dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. Yang keenam, mengetahui koneksi di antara topik-topik dalam matematika, dan yang terakhir, mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila. Kusuma pada tahun 2003 menyatakan bahwa indikator kemampuan koneksi matematis siswa itu ada 4. Yang pertama, memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Yang kedua, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Dan yang ketiga, menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan di luar matematika. Lalu yang keempat, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis menurut NCTM itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Dan yang ketiga, mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Menurut Hadin, Fauzi, dan Arifin, seseorang itu dikatakan memiliki kemampuan koneksi atau mengaitkan antara satu hal dengan yang lainnya itu jika ia telah dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Itu ada 2 macam. Yang pertama, menghubungkan antara topik atau pokok bahasan matematika dengan topik atau pokok bahasan matematika yang lainnya. Dan yang kedua, mengaitkan berbagai topik atau pokok bahasan dalam matematika dengan bidang lain dan atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Khofifah. Adapun indikator dari koneksi matematis yang dikemukakan oleh Sumarno, antara lain yang pertama adalah mencari hubungan antar berbagai representatif konsep dari prosedur. Yang kedua yaitu memahami hubungan antar topik matematika. Yang ketiga, itu menggunakan matematika dalam bidang studi lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu memahami representatif ekuivalen konsep yang sama. Yang kelima yaitu mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang terakhir yaitu menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Sedangkan ULEP dan kawan-kawan menguraikan indikator koneksi matematik itu, yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik, hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal. Yang selanjutnya yaitu menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru. Yang ketiga yaitu menyadari hubungan antar topik dalam matematika. Yang keempat yaitu memperluas ide-ide matematika. Pinellas County Schools itu memberikan standar koneksi matematis yang perlu dikembangkan siswa melalui pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan keterkaitan konsep dengan algoritma dan operasi hitung dalam penyelesaian masalah. Yang selanjutnya yaitu menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide-ide matematika yang dihadapi dalam konteks kehidupan. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.